di Jawa Tengah terdapat suatu situs yang menyimpan banyak sekali pengetahuan. Pada lokasi tersebut juga menyimpan tradisi bertutur mengenai keberadaan sosok Buto atau yang dinamakan raksasa di tanah Jawa. Nama lokasi tersebut ialah situs Sangiran. Yap, kalian tak salah mendengar. Pada masa kolonial, lebih tepatnya sebelum kedatangan tokoh von Koningswald untuk melakukan penelitian, masyarakat sekitar situs Sangiran menganggap bahwa fosil-fosil tersebut adalah balung Buto atau yang dinamakan tulang raksasa. Tradisi bertutur mengenai mitos balung Buto secara simplistik menceritakan sosok raksasa yang bernama Tegopati yang menyerang kerajaan Prabu Bandung. Meskipun cerita mengenai mitos balung Buto terkadang dipandang aneh bagi masyarakat luar Sangiran, tetapi bagi masyarakat tradisional Sangiran, mitos balung Buto merupakan suatu cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan cerita itu menjadi milik mereka bersama. Di dalam historiografi tradisi, makna dan fungsi sejarah lebih berarti dari peristiwa-peristiwa hari lampau, bukan kebenaran historis yang menjadi tujuan utama, tetapi pedoman dan penungguhan nilai yang perlu didapatkan. Maka dari itu, mengacu pada konsep balung Buto, penduduk Sangiran pada masa lalu memiliki kepercayaan yang kuat bahwa tulang raksasa dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dan sebagai media perlindungan atau yang dikenal saat ini sebagai jimat. Kedatangan von Koningswald di Sangiran dalam mengemban misi besar melakukan penelitian atau justru eksploitasi pada rentang tahun 1930 sampai 1940 memantik perubahan orientasi masyarakat lokal Sangiran terhadap keberadaan fosil. Meminjam pendapat Bambang Sulistianto cukup memberikan referensi mengenai perubahan orientasi masyarakat yang semula melibatkan unsur magis berubah menjadi unsur ekonomis, yang sebelumnya menyikapi fosil sebagai balung Buto yang berubah menjadi balung butuh. Penelitian yang dinahkodai oleh Koningswald cukup melibatkan banyak penduduk lokal. Tentunya, pencarian fosil tersebut didorong untuk kepentingan kolonial, yang memang pada periode tersebut cukup getol menghimpun koleksi fosil. Bagi masyarakat Sangiran, khususnya warga desa Krikilan, gagasan baru yang diperkenalkan oleh para peneliti asing terhadap fosil cukup mendapat respon positif masyarakat, meskipun harus mengorbankan konsep lama yang mereka percayai. Gagasan pemberian insentif atau upah bagi masyarakat yang menemukan fosil merupakan stimulus yang menyebabkan munculnya respon positif terhadap perubahan orientasi tersebut. Maka dari hal itu, kita dapat memahami bahwa praktik kolonial tidak hanya semata menguasai secara teritorial ataupun wilayah, namun juga menguasai atau bahkan menghegemoni masyarakat-masyarakat wilayah. Alih-alih memarginalkan wacana mitos balung Buto, tradisi ini dapat menjadi wacana dekolonisasi guna memisahkan paradigma kolonial sentris yang cukup eksploitatif dan konsumeris. Lalu, seperti apakah balung Buto itu? Nah, niku ceritane ngoten. Balung nek entuk balung aja dilepokne museum wis ora amot, wis ora nampa. Nggih. Nah, pripun? Nek entuk balung dokono nang Tegal ae. Nek ora gedhe uga ngoten lho. Le juramu jungkruk, anak balungnya buta le. Balung buta, pokoknya balung buta lah. Niku esuk kula tangi tur to nggagas-gagas. Esuk jam 09.00 kula niliki. Munggah durang dengan jungkruk niku ketok saipit. Nah mboten dituduhke ra mboten roh to. Lah kula tiliki, kula turut gedhe. Nang balung niku ora padha Mas, balung gajah, balung buta, balung anu ora padha ngoten. Lah niku teng ngandhake mbah kula balung buta. Biasanya ngarit Mas, biasanya ngarit, kadang ngarit, wonten tanah longsor, berhujan wonten niku biasanya ketinggal wonten niku. Di samping niku kadang niku
sanepan Mas, ngimpi tapi sanepan. Napa wonten pesawat jatuh wonten mriku, mungkin lokasine niku lho, lokasine sing anu niku, lha niku kadang diliki. Balung buta kuwi enek khasiate kuwi ngene ya lho, tak ngerti. Balung buta kuwi mau kena nggih tamba lara weteng, tapi kena tamba lara weteng kuwi mau kumen banyu putih. Nek bar mbok ngombekno terus dibolehke ning wetenge ngoten. Kangge mertombo ngoten saged, mengke sakit gigi ngoten niku paling gading niku saged. Gadah kerik. Nek madan sakit mengke dipun kerik sukane kaya petak niku sing gilas mengke diunjuk. Untuk warak niku misale kangge dikupas. Misale kan jenenge dicokot kelabang utawa jengking. Niku mengke mang tutulke mang kelati ngoten, insyaallah mengke jenengan percaya mari. Wong zaman riyen niku kan nggih nyukani saran. Iki kena nggo jimat le, ngoten niku kan zaman Mbah riyen ngoten niku. Niku ngeten Mas, nek posisi kangge jimat niku nek saking ngen-ngen kula piyambak niku jula warak nggih saged. Niku nek dibeto, niku disaki niku mboten mungkin kalau sing barang halus sing lajeng ganggu mboten mungkin, mboten wani. Ya kan cerita barang buta itu memang harus dilestarikan, Karena apa? Karena kan anak cucu kan mengetahui semua kan tahu. Oh iya ini balung buta, ini balung apa, barang apa kan tahu. Nah, niku nek balung buta niku Mas nek sange pinanggih kula niku harus dilestarikan. Lah niku mungkin mangke nggih suatu saat niku sing basa empu niku pun mboten wonten. Niku mengke kangge tinggalan anak cucu niku mengke sak dirumat sak terus sanesai. Ya kedepannya mungkin niku saged perjo, terus saged rame, saged pengunjung kathah ngoten. Nggih kados pokoknya pengunjung kan lebih banyak gitu kan. Nek sange pinanggih kula ngeten nggih. Basa-basa niku dirawat, lah niku desa niku kersane saged sae, saged pamor niku mungkin niku di rumah kan wonten tamu kathah ningali barang niku wau. Dadosipun mungkin dadi desa niku kesangen enten perkembangane Mas terus terang mawon. Tentunya mitos balung buta atau balung buta sendiri itu kan merujuk pada istilah fosil dalam bahasa ilmiahnya, tapi dalam pemahaman masyarakat fosil sebagai balung buta karena pada saat sebelum peneliti datang masyarakat hanya menyadari bahwa banyak tulang-tulang yang besar yang berserakan di sekeliling mereka, baik itu di ladang, di sawah, di perbukitan. Makanya dengan pemahaman mereka bahwa tulang-tulang yang besar itu dianggap sebagai balung buta. Ya, edukasi kepada masyarakat itu satu hal yang sangat penting. Misalnya kearifan lokal itu penggunaan balung buta, penggunaan mitos balung buta ini dalam berbagai aktivitas masyarakat. Misalnya seperti tari, kemudian ada gejok lesung yang banyak menginspirasi masyarakat juga. Beberapa kali kami tayangkan film-film itu sebagai edukasi di museum sini maupun di bioskop keliling yang pernah kami jalani. Nah, saran dari saya, balung buta itu ya ternyata nilai dari sejarahnya, nilai ekonominya luar biasa secara ekonomi, termasuk sejarahnya. Nah, itu perlu dilestarikan supaya bisa dijadikan wisata edukasi berkelanjutan di kawasan situs manusia Purbasangiran. Balung buta niku kewan ingkang ageng jaman riyin. Balung buta niku sepertine kados mitos. Balunge sing gede-gede niku balung buta, disebut balung buta. Nah, balung buta itu belum dikenal dari warga masyarakat, taunya karena ditemukan tuh besar-besar sekali, namanya balung buta. Balung buta niku gede banget lho balung buta niku. Ada gajah-gajah, ada kerbau, ada harimau,
ada kura-kura. Gajah. Kebo niku nggih ageng. Niku enten Tegal-Tegal, enten lokasi sawah-sawah Tegal Kalen niku. Khususnya masyarakat mriki niku nggih sing disebut balung buta nggih hewan sing ageng niku. Saat ini di sekitar wilayah situ Sangiran, terdapat 5 museum yang meliputi Museum Klaster Krikilan, Klaster Ngebung, Klaster Lapangan Manyarjo, Klaster Bukuran, dan Klaster Dayung. Diharapkan kelima museum tersebut dapat menjadi laboratorium pengetahuan sekaligus merawat ingatan kolektif masyarakat lokal mengenai pemahaman mereka tentang fosil. Daripada melupakan wacana mitos balung buto, dirasa perlu untuk mengupayakan pelestarian pemikiran tersebut. Paradigma yang tidak hanya terpaku oleh penelitian ilmiah mengenai fosil-fosil di Sangiran, namun juga melestarikan produk budaya bertutur lisan masyarakat lokal di sekitar situ Sangiran. Film ini dapat menjadi narasi dekolonisasi pengetahuan yang eksploitatif yang sering kita jumpai pada saat ini. Hubungan manusia dan alam yang terjadi karena kepercayaan berupa mitos menunjukkan hubungan relasional yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam menjaga lingkungan alamnya. Film ini bukan suatu proses penungkapan antara yang mitos ataupun faktual, maka dari itu, kami tidak memandang kembali sejarah sebagai suatu hal yang benar ataupun salah secara faktual, melainkan sejarah sebagai realitas intelektual masyarakat dalam memahami masa lalu.